Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Masih ada sukacita. Saya percaya kalau kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Sekalipun hampir sebulan lebih kita di rumah saja, kita ibadah online, tapi kita percaya itu tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab kasih setianya terlalu besar untuk kita. Amin. Sebab itu saya mengajak seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan tayangan kami ini, kiranya kita boleh memuji Tuhan lewat ibadah ini. Kita boleh bersama-sama bersekutu dengan Tuhan, lebih khusus kepada seluruh sedang jemaat Tuhan diberi anugerah dimanapun berada. Sebab itu kita menyiapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita menaikkan pujian kita berkata, "Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan." Terima kasih Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan.
Bagimu kemuliaan dan kehormatan untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu inilah menjadi kerinduan kami. Kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami mau rindu menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Kami mau bersorak, bersuka cita di dalam Tuhan. Dan sebab itu inilah kehidupan kami, seluruh jiwa raga kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya memuji Tuhan, amin. Sebab itu kita mau mengangkat pujian, katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Firman-Nya
kita akan mempersiapkan hati kita dan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau rindu bila Allah yang hidup sebagai firman-Nya boleh meneguhkan setiap kehidupan kita. Dan kita nyanyikan pujian, jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan dalam ibadah online, tepatnya hari Minggu hari ini tanggal 17 Mei 2020. Tanpa terasa kita terus waktu berjalan, penyertaan pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti menyertai umat-umatnya. Sesuai minggu lalu kita ibadah berbicara mengenai kata bertekun ya di dalam kitab Ibrani. Bertekun dalam melakukan firman Tuhan akan menikmati janji Tuhan berupa tiket yang Tuhan siapkan buat kita. Dan hari ini saya akan membawakan satu peran firman Tuhan yang berjudul segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan. Ya, segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan. Kehidupan kita ini sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada itu karena Tuhan yang menjadikan, bukan kebetulan. Kita boleh menikmati semua pekerjaan yang kita terima yang sebenarnya kita tidak punya apa-apa. Saat kita lahir pun kita tidak membawa apa-apa. Saat kita pulang ke pangkuan Allah Bapa, kita pun tidak membawa apa-apa. Sesuai dengan kata Ayub pasal 1 ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi lahir
kembali juga ke tempat peristirahatan dan tidak bawa apa-apa. Ya, tapi Tuhan begitu baik memberikan kepercayaan buat kita. Kita boleh menikmati segala berkat Tuhan yang begitu baik dan begitu luar biasa. Jadi sesuai dengan tema hari ini, Tuhan menjadikan ya, segala sesuatu bukanlah satu kebetulan, tetapi oleh karena berkat anugerah Tuhan. Kita membuka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu, ayat yang ketiga, dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada suatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ada di tempat maha tinggi, Tuhan juga ada di tengah-tengah kami. Hamba-Mu tidak mampu tanpa Tuhan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Itu sebabnya kami butuh Tuhan, butuh penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan menyingkapkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh menerima berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Singkapkan Tuhan rahasia firman-Mu, agar kami semua boleh dikuatkan, dihiburkan, dan kami boleh menerima berkat kebenaran firman Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar hamba sampaikan. Firman yang ajaib, firman yang hidup akan memulihkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya tertarik dengan ayat yang ketiga. Dikatakan di sana segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu tentu Tuhan. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Puji Tuhan, ya. Dalam terjemahan lain pun dikatakan hampir hal yang sama. Semua hal yang dibuat dan muncul mulai dari Dia, mulai dari Tuhan, dan tanpa Dia bahkan tidak ada satu pun yang dibuat yang telah ada. Puji Tuhan. Jadi seperti saya katakan pendahuluan, bahwa yang terjadi saat ini bukanlah sesuatu yang kebetulan, tetapi semua itu dijadikan karena Tuhan. Sekalipun kita menikmati berkat Tuhan, itu semua adalah karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Ya, bukan karena kita hebat, bukan karena kita orang yang lebih gitu dari yang ada, tetapi semua itu Tuhan yang jadikan. Nah, kata dijadikan di sini, saya buka Alkitab, dia pakai bahasa lain, gionomai, yang artinya menjadi ada. Mulai dari lahir, mulai dari dalam kandungan, ya, itu namanya gionomai. Dibuat, ya, terjadi bukan dengan tiba-tiba, tetapi dengan terencana, ya, itu namanya gionomai. Jadi kalau Tuhan yang menjadikan sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan, Tuhan yang menjadikan berkat, Tuhan yang membuat kita sembuh, Tuhan yang membuat kita sehat, maka saudara harus baik-baik sama Tuhan. Maka kita harus cinta sama Tuhan. Maka kita harus dekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena Dia yang menjadikan kita, Dia yang memberikan kita berkat, ya. Itu Tuhan yang memberikan kita pertolongan. Tanpa Dia segala sesuatu tidak akan terjadi, ya. Jadi semuanya itu karena Tuhan. Kita harus baik-baik sama Tuhan, setia sama Tuhan, karena Dia sudah memberikan banyak berkat buat kita. Sampai hari ini, Ebenezer, Allah tetap menyertai kita, ya. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan berikutnya, apa yang dijadikan oleh Tuhan, ya. Timbul pertanyaan, apa yang dijadikan oleh Tuhan. Kita mau coba melihat, ya, membuka rahasia firman Tuhan di dalam kitab Kejadian. Kita membuka kitab Kejadian. Nanti kita kembali lagi pasal yang pertama ayat 1, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Dia katakan di sana, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong,
Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya. Jadi dengan kata lain, yang dijadikan segala sesuatu itu oleh firman Tuhan. Ya, saya tertarik di dalam ayat yang ke-1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, ada pujian berkata langit dan bumi, senada ciptakan semuanya. Ya. Kata langit di dalam bahasa Ibrani dipakai kata semayim, artinya suasana yang tidak terbatas. Suasana yang tidak terbatas itu langit, semayim. Itu yang Allah ciptakan. Suasana yang tidak terbatas. Bumi dalam bahasa Ibrani dia pakai kata eretz, ERETS, eretz. Ya, yang artinya terbatas hidup kita. Kita ini terbatas. Bumi ini terbatas. Ya. Jadi Allah menciptakan suasana yang tidak terbatas. Allah juga menciptakan segala yang terbatas. Jadi ada dua, langit dan bumi. Itulah yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-7, seorang raja, ya, Raja Salomo yang penuh dengan hikmat, penuh dengan kekayaan, dia bereksperimen di dalam kitab Pengkhotbah. Di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-7, aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Raja Salomo mengetahui segala hal yang ada di bawah bumi ini. Kekayaan, realita hidup. Dia punya istri cukup banyak, ada 1000 kekayaannya, begitu luar biasa. Segala apa yang ada di bawah bumi ini adalah kosong, adalah kesia-siaan. Ya. Jadi boleh dikatakan bumi ini terbatas, ya, ada batasnya. Tetapi Tuhan ciptakan sesuatu yang tidak terbatas. Ya. Ada tadi saya katakan semayim dan eretz. Dia berikan kita semayim, dia berikan sesuatu yang tidak terbatas, ya, berkat Tuhan yang tidak ada batasnya. Tetapi juga Tuhan berikan sesuatu yang ada batasnya. Kita hidup, umur kita ada batasnya. Selama kita di bawah matahari, selama kita ada di dunia ini, kita terbatas semuanya. Kemampuan kita semuanya terbatas. Tapi puji nama Tuhan, ya, karena kebesarannya Tuhan, Tuhan menjadikan ciptaannya Allah. Tuhan menyediakan segala sesuatunya begitu luar biasa buat kita. Ya, kalau kita perhatikan tadi bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah yang menciptakan, Tuhan yang membuat. Makanya saya rindu, ya, kita semua jemaat, ya, anak-anak Tuhan, ketika kita memulai pagi, biarlah kita pagi mulai dengan doa. Karena apa? Karena Dia menciptakan langit dan bumi. Tadi apa tadi? Apa? Semayim dan eretz. Jadi kita mulai, mohon maaf, kebanyakan dari kita ketika kita bangun pagi yang kita lihat apa? Kebanyakan adalah handphone, ya. Yang kita adalah lihat handphone, yang kita buka adalah handphone, ya. Tapi coba ketika kita bangun pagi, kita datang kepada Tuhan. Yes, aku bersyukur sama Tuhan. Saya belajar dari guru saya almarhum, ya, Pendeta Yohanes Edward Datu. Saya sering nganter dia ke toilet. Saya sering dengerin dia. Jadi ketika dia buang air kecil, dia selalu katakan terima kasih Tuhan. Jadi rupanya itu berkat Tuhan kalau kita bisa buang air kecil, BAB, BAK, itu semua berkat Tuhan karena Tuhan yang menjadikan. Ya, kenapa? Pada mulanya Allah menciptakan. Jadi Allah yang menjadikan. Tadi kata menjadikan itu bisa kata menciptakan, dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita semakin teguh, kita semakin percaya dan mendekatkan diri kepada Tuhan karena Dia yang menjadikan segala sesuatu. Yuk kita balik lagi ke dalam Injil Yohanes pasal yang pertama tadi. Kita mulai lagi dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ya, ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Timbul pertanyaan, apa tujuannya? Apakah tujuannya Tuhan menjadikan? Tadi kita sudah tahu, ya, apa yang Tuhan jadikan dari yang terbatas maupun yang tidak terbatas. Kan tujuannya kita membuka apa sih Tuhan tujuannya menjadikan segala sesuatu buat kita, buat saudara dan saya. Yang pertama supaya kita meningkat.
Ya, kita membuka ayatnya. Yakobus pasal 1 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Yakobus pasal 1 ayat 17 sampai 18. Begini bunyi firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran, ya. Atas kehendaknya, ayat 18, atas kehendaknya sendiri ia menjadikan siapa? Kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi sulung. Menjadi sulung berarti apa? Menjadi yang pertama di antara semua ciptaannya. Firman Tuhan menciptakan, mencetak saudara untuk jauh lebih baik. Firman Tuhan menjadikan kita anugerah yang terbaik, pemberian yang terbaik, menjadikan kita pada tingkat-tingkat tertentu menjadi yang sulung, menjadi yang utama. Ya. Jadi yang terdahulu itu bisa jadi terkemudian. Yang utama menjadi nomor 1. Orang paling senang menjadi nomor 1. Juara 1, ranking 1. Ya, itu tujuannya Allah, menjadikan segala sesuatu. Dia tidak ingin kita mundur, tetapi dia ingin kita maju. Ya, dia tidak ingin kita menjadi orang yang stuck, tapi dia bergerak terus. Ya, dicetak terus, dibaharui terus supaya kita meningkat, naik kelas, naik ranking, menjadi Kristen yang dewasa. Menjadi Kristen yang bukan sekedar anak-anak, tetapi Kristen yang dewasa pada tingkat-tingkat tertentu. Itu kerinduan Tuhan, ya, yang menjadikan segala sesuatu, ya, buat kita berubah, terus meningkat. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13. Di sana pun dikatakan Tuhan akan, Ulangan 28:13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Engkau akan tetap naik, bukan turun. Apabila engkau mendengar perintahku, perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Firman Tuhan yang menjadikan kita terus semakin lama semakin baik, supaya kita pada tingkat-tingkat tertentu kita boleh menjadi yang sulung, yang pertama di antara ciptaannya. Ya, tadi yang pertama. Yang kedua, karena tujuannya dijadikan segala sesuatu menjadi baru. Itu tujuannya Allah. Ya, tujuannya Allah yang pertama tadi kita sudah dengar bagaimana supaya kita ini meningkat. Yang kedua, supaya kita ini menjadi baru. Alkitab katakan sekalipun jasmani kita ini merosot, tetapi rohani kita, jiwa kita dibaharui oleh Tuhan. Kita membuka Alkitab di dalam Yeremia pasal 18. Saudara nanti bisa baca, ya, ayat yang ke-1, 2, 3, dan 4. Saya baca ayat yang pertama, Yeremia 18. Yeremia 18 ayat yang pertama. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya begini. Ayat yang kedua, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataanku kepadamu. Memberikan firman, Tuhan akan berbicara. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dalam pelarikan. Ayat yang keempat, apabila bejana yang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. Perhatikan ya, bejana tanah liat itu rusak, maka tukang periuk itu, bukan Tanjung Priuk, tapi tukang periuk, tukang bejana, mengerjakannya kembali menjadi bejana menurut apa yang baik di pemandangannya siapa? Di pemandangannya tukang bejana itu. Sama halnya dengan pembuat bejana itu adalah Tuhan sendiri. Periuknya itu adalah kita. Kita ini sudah dibuat dari tanah liat, ya. Tetapi oleh karena dosa, Roma 3 ayat 23, karena dosa maka manusia itu hilang kemuliaan Allah.
rusak semuanya petata teladannya Allah, rusak semuanya gambar dan caranya Allah. Tetapi Tuhan sebagai penjunan, Dia menjadikan segala sesuatunya itu baru. Haleluya. Tujuan Allah menjadikan sesuatu kita baru, dibaharui terus, ibarat mobil terus baru. Walaupun mobilnya sudah semakin umurnya, usianya tua, tapi dibikin baru terus, direparasi terus, mesinnya baru. Haleluya. Yuk kita lompat ke dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Apa kata Rasul Paulus? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Kita dijadikan baru sama Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang lama jangan diingat-ingat lagi, yang sudah lewat itu yang rusak, yang udah tidak ada artinya lagi, jangan dipikirkan lagi. Tetapi Tuhan sudah menjadikan, menyediakan, membuat segala sesuatunya menjadi baru. Kedua poin. Poin yang ketiga, tujuannya Allah dijadikan untuk melakukan yang baik. Ya, Efesus pasal yang kedua ayat 8, 9 dan 10. Ya, ayat 8, 9 dan 10. Efesus pasal 2. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Tuhan. Haleluya. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan, untuk dipersiapkan Allah melakukan pekerjaan yang apa? Yang baik. Haleluya. Kita diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi anak Tuhan itu harus punya kelakuan yang baik. Ya. Itu tandanya paling gampang. Oh, dia benar buahnya ini anak Tuhan atau bukan? Bukan saling sikut menyikut, bukan saling tikam menikam, saling jatuh menjatuhkan. Jadi Tuhan mau menjadikan kita sesuatu yang baik. Lakukan itu dengan yang baik. Lakukan, kerjakan. Kolose 3:23 itu, kerjakan sesuatu itu seperti dengan untuk Tuhan. Bekerjalah engkau. Jadilah engkau menjadi orang-orang yang baik di kantor, di sekolah, dimanapun engkau berada. Supaya kita punya identitas. Kita ini dijadikan oleh Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau ditempatkan. Puji Tuhan, ya. Poin yang keempat, ya, saya cepat saja. Poin yang keempat, ya, tujuannya Allah supaya kita menjadi sembuh. Sembuh itu bukan hanya segala sakit, ya, tapi sembuh dalam segala, yang selesma, yang sakit pilek, ampek, ya, sakit kantong, sakit apapun, Tuhan jadikan sembuh. Kita membuka ayatnya, ya. Kita membandingkan Yesaya 53 ayat yang ketiga, keempat, dan ya, ketiga, keempat, dan nanti yang kelima. Puji Tuhan. Dikatakan di sana, ini nubuatan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, ya, 700 tahun sebelum Yesus lahir. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun tidak masuk hitungan. Ayat yang keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Ayat yang keempat, perhatikan. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpanya kepadanya. Dan perhatikan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, di dalam terjemahan bahasa Inggris dia katakan we were healed. Sembuh, healed. We were
healed. Dia menjadikan kita sembuh. 2700 tahun yang lalu Nabi Yesaya sudah menubuatkan, kamu itu akan sembuh dari segala sakit penyakitnya. Coba kita bandingkan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 23 sampai 24. 1 Petrus pasal 2 ayat 23-24. Sama pembacanya ya. Petrus katakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Perhatikan baik-baik. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yesaya menubuatkan pada saat itu Yesus belum lahir, ya, bahwa oleh karena bilur-bilurnya Yesus yang mengarah kepada penyaliban Yesus, penderitaan Yesus di atas kayu salib, maka engkau sembuh. Petrus pun berkata yang sama. Dia disanakan ya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, Petrus mengarah kepada siapa? Kepada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Puji Tuhan. Ya. Kita bersyukur sama Tuhan. Hari ini Tuhan menjadikan kita sembuh dari segala sakit penyakit kita. Ya. Kondisi saat ini semua sedang berubah. Mungkin ada yang sedang sakit. Kau percaya bahwa firman Tuhan berkata, Tuhan menjadikan hari ini bilur-bilurnya engkau sembuh. Ya. Semua banyak toko-toko yang tutup karena wabah COVID-19. Belanja pun harus online, ya. Ibadah pun online, ya. Kolektenya online lewat transfer. Masalahnya ke surga tidak bisa online. Ke surga itu harus mesti pakai iman, percaya kepada Tuhan. Oleh bilur-bilurnya itu kita sembuh. Karena perubahan nanti kalau orang takut, semuanya nanti mungkin bisa pakai robot, ya. Mobil juga udah nggak pakai sopir lagi, saking takutnya, ya. Pakai mobil bisa langsung, ya, tipenya mobil langsung muncul, ya. Tetapi teknologi bisa bertambah-tambah, teknologi semakin canggih, tetapi kita percaya Tuhan bisa menjadikan lebih dari segala teknologi, lebih dari segala apapun yang ada. Jadi, ya, itu yang keempat, menjadikan kita sembuh. Yang kelima, yang terakhir, ya, tujuannya untuk menjadi kemuliaan Allah. Kita mau buka kitab Roma pasal 11 ayat 36. Coba. Roma 11 ayat 36. Roma 11:36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, tuh, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi inilah tujuan Tuhan menciptakan segala sesuatu. Ya. Roma 11:36, menciptakan segala sesuatu, ya, untuk kemuliaan Allah, untuk kepujian Allah. Pelayanan kita, penyembahan kita senantiasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita memberi persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bekerja, kita berdoa itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu tujuannya. Jadi jangan salah apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita gunakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, pemazmur Raja Daud, Mazmur 150 ayat yang ke-6 dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, katanya. Puji Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, kita sudah belajar hari ini bagaimana tujuan Allah menjadikan kita. Ya, segala sesuatu yang dijadikan Tuhan untuk memperoleh pembaharuan di dalam kehidupan kita. Ya, untuk supaya kita mengalami peningkatan,
untuk kita menjadi sembuh. Ya, tadi yang keempat, melakukan yang baik. Yang terakhir adalah kemuliaan bagi Allah. Sebelum saya tutup, saya mau katakan begini. Ya, kata dijadikan Tuhan juga perlu proses. Kalau kita mau bikin kue juga perlu proses. Kita mau bikin makanan kita perlu proses. Waktu prosesnya itu adalah waktunya Tuhan. Diperlukan satu ketekunan dan kesabaran. Karena cara kerja Tuhan itu berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau belum dijawab, jangan pernah putus asa, kecil hati. Artinya Tuhan ingin memberikan sesuatu yang lebih baik. Nah, itu cara kerja Allah. Tuhan menjadikan, Tuhan memproses segala sesuatunya. Jadi kalau prosesnya Tuhan membuat kita harusnya lebih baik lagi. Karena yang baik itu datangnya dari Tuhan. Satu contoh, cepat saya akan jelaskan. Cerita tentang anak yang hilang, Lukas pasal 15. Ya. Ayat yang 11, ayat yang ke-12 dikatakan di sana anak yang bungsu meminta warisan, ya, sementara bapaknya masih hidup. Dia tuntut haknya, dia minta, ya, semuanya apa yang orang tuanya minta dia minta, ya. Saudara perhatikan ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ada dua orang, yang sulung dan yang bungsu. Yang bungsu yang terakhir, ya, dia minta semua haknya. Singkat cerita, dia dapat, dia pergi, dia pesta pora, dia habis-habisan. Yang pada ayat yang ke-17, kita lompat ayat yang ke-17. Setelah anak itu mengalami kesulitan, mengalami kehabisan dana yang dia miliki, yang bungsu ini berada di tempat yang paling tidak menyenangkan. Karena sudah tidak ada uang, apapun habis, dia lapar, dia begitu luar biasa. Dia ada di mana? Ada di kandang babi. Dia berseru di ayat yang ke-17. Dia menyadari keberadaannya. Ya. Lalu ia menyadari keberadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ya. Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tapi aku mati kelaparan. Coba perhatikan ayat 18. Ayat 18 boleh dibuka 18 dan 19. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ayat 19. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Perhatikan, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ayat yang ke-11 dan 12 dia katakan dia minta. Apa yang dia minta? Give me. Dia kata dia minta semua kepada bapaknya. Tapi ayat yang ke-19 dikatakan, make me, buat aku, jadikan aku sebagai orang upahan saja. Kenapa? Karena dia lapar, keadaan yang susah sekali. Biasa saudara, kalau lagi orang mengalami kesusahan, pengalamannya dalam hidupnya, baru dia berubah. Ada proses membuat orang itu menjadi berubah. Dulunya dia berkata, give me. Tetapi sekarang dikatakan, jadikan aku sebagai salah seorang orang upahan. Dia mengakui dengan segala kesalahannya. Tuhan menjadikan segala sesuatunya baik. Tapi terkadang, mohon maaf, karena kesombongan kita, karena keinginan daging kita ini, yang membuat seringkali kita salah jalan yang Tuhan yang tidak. Salah jalan yang Tuhan sebenarnya tidak inginkan terjadi. Tapi biarlah dalam proses kehidupan kita tetap, ya, mengatakan segala sesuatu yang jadi oleh karena Tuhan, bukan karena kehendakku. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi. Karena kalau Tuhan yang menjadikan, kalau kehendak Tuhan yang menciptakan, tadi apa? Membuat perubahan, peningkatan, membuat apalagi sesuatunya menjadi baru, melakukan yang baik. Yang keempat apa? Disembuhkan oleh Tuhan. Yang kelima, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya tidak tahu apa yang kau alami hari-hari ini, ya, bukanlah satu kebetulan firman Tuhan buat kita, tapi kita boleh sadar dan kita akui, ya, kita dengan kerendahan hati, kita tahu sekarang bahwa yang memberikan kita berkat, yang menjadikan kita hidup,
Yang menjadikan kita meningkat itu adalah karena Tuhan, bukan karena kita. Semua itu oleh karena Tuhan, untuk Tuhan, dari Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, sadari itu, tetaplah kau percaya kepada Tuhan hari-hari ini. Pemberian yang terbaik datangnya dari Tuhan. Semuanya yang baik, segala sesuatu yang baik datangnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi bukanlah kebetulan, tetapi adalah karena rencana Tuhan, karena Tuhan yang menjadikan. Tuhan yang menjadikan yang baik. Oleh karena firman Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, Tuhan dapat merubah setiap apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami. Kiranya firman Tuhan menjadi penghiburan buat kami. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap berharap kepada Tuhan. Menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Sehingga kekristenan kami, iman kami itu bergerak maju. Tidak diam saja, tapi bergerak terus sampai menjadi yang terutama, menjadi yang paling utama. Karena itu Tuhan Yesus, kami sadari pemberian sebenarnya kami dari Tuhan. Kami tetap mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari-hari ini apapun yang kami hadapi, sidang jemaat Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati seluruh keberadaan kami. Dan kebenaran firman Tuhan boleh mengalir bagi semua orang yang mendengar, bagi semua orang yang menerima firman Tuhan, menyadari akan semuanya yang terjadi itu karena Tuhan, baik dalam kehidupan kami. Kami tak percaya kepada Tuhan dan menyerahkan diri kepada tangan Tuhan. Kami sudah belajar tujuan-tujuan yang Tuhan sudah sampaikan, dan kami sudah belajar juga bagaimana Tuhan sudah menjadikan dari yang sesuatu yang terbatas sampai yang tidak terbatas. Langit dan bumi Tuhan ciptakan, Tuhan berikan buat kami. Segala isinya Tuhan berikan. Terima kasih kalau pencipta dalam kehidupan kami. Tak kami merendahkan diri, kami tak berharap, bersandar hanya kepada Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus kami terima, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Kita akan kembali ibadah online untuk ibadah kenaikan di tanggal 21 hari Kamis 21 Mei 2020. Ibadah kenaikan kita akan mulai seperti biasa jam 10. Nanti kami umumkan juga lewat WA grup ya, kalau memang ada perubahan. Saudara tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker waktu berangkat atau pulang. Baik itu juga dalam keadaan di mana engkau berada, cuci tangan ya, walaupun Anda harus berpergian pergi ke misalnya ke sepatas swalayan atau apa ya, itu sertai perjalanan saudara. Pengumuman yang ketiga adalah saya ucapkan terima kasih kalau anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian di jemaat Tuhan, yang sudah memberkati baik lewat korban persembahan, baik itu juga lewat perpuluhan, baik itu yang sudah lewat sembako ya. Tuhan berkati pemberian saudara ya. Kami percaya bukan teh botol yang keluar, hari ini sudah THR yang sudah keluar. Kiranya Tuhan juga memberkati semua berkat Tuhan ya. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena kita punya Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya. Tentu yang baru, yang baik ya, yang indah di mana Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya rasa tidak ada lagi pengumuman, dan saya akan akhiri pada hari Minggu yang diberkati oleh Tuhan ya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kembali, kita akan berdoa dan kita akan terima berkat Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat hikmat Tuhan, buat firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa sudah menjadikan kehidupan kami baru. Kami dengar firman Tuhan, kami terima firman Tuhan dengan iman, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan membuat segala sesuatunya berubah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Apapun yang menjadi profesi, apapun yang menjadi kegiatan buat umat-umat Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sebagai pegawai, sebagai mahasiswa, mahasiswi, sebagai tukang ojek online, baik itu yang berdagang makanan, berdagang minuman, baik itu yang pengusaha apapun, Tuhan berkati.
Kami percaya berkat Allah tetap terus menyertai umat-umat Tuhan. Tuhan menjadikan segala sesuatunya baru. Tuhan tidak membuat kami menurun. Tuhan tidak membuat kami menjadi ekor, tapi menjadi kepala, meningkat. Itu janji Tuhan buat kami. Ada perbedaan. Orang-orang yang percaya berharap kepada Tuhan. Dan kami yakini bahwa segala sesuatu Tuhan menjadikan baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah mengembalikan milik Tuhan, korban persembahan, korban sembako, pemberian peduli kasih. Tuhan Yesus berkati seturut akan janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintahan kami, Republik Indonesia, Bapak Presiden kami Joko Widodo, sama wakil, para menteri, kabinet yang ada. Juga berdoa pada pemerintah-pemerintah di sekitar RT RW maupun sekitar Laverde maupun sekitar Jelupang Serpong Utara, dimanapun kami berdoa, berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, marifat daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan sendiri menyertai para pimpinan-pimpinan kami. Kami juga berdoa buat para dokter, suster, ya, yang merawat anak-anak Tuhan yang sedang sakit. Dimanapun engkau berada, dimanapun dia berada, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan yang menjadikan sembuh. Bilur-bilurnya Yesus memberi kesembuhan. Hari ini juga, detik ini juga, lawatan Allah ketika mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah itu boleh menjadi berkat buat jemaat Tuhan, dan mereka boleh dipulihkan, dikuatkan. Berikan kemampuan Tuhan buat para dokter, para suster, perawat-perawat yang merawat orang-orang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Berikan kami penghiburan, berikan kami kekuatan yang daripada-Mu. Kami akhiri ibadah online hari Minggu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, terimalah, pulanglah, dan bawalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus akan mengurapi saudara, mengikat saudara mulai hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.